Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelum itu, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Dalam pengklasifikasian makhluk hidup ada tujuan khususnya, yaitu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat atau yang terakhir, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Selain itu, juga terdapat dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Pada awalnya, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut kemudian disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah kingdom, kemudian ada divisi atau filum, kemudian ada kelas, ordo atau bangsa, family, genus atau marga, dan spesies. Semakin ke bawah tingkatan takson, maka semakin banyak persamaan yang dimiliki dan semakin sedikit anggotanya. Sebaliknya, semakin ke atas tingkatan takson, maka semakin sedikit persamaan yang dimiliki dan semakin banyak anggotanya. Nah, kemudian sekarang coba kalian amati beberapa contoh gambar berikut ini. Nah, pada gambar nomor 1, apa yang dapat kita simpulkan? Betul, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki pada gambar nomor 1 termasuk ke dalam kelompok tumbuhan monokotil. Kemudian untuk gambar nomor 2 seperti apa? Nah, untuk gambar nomor 2, ayam dan bebek dikelompokkan sebagai unggas. Sedangkan untuk nomor 3 bagaimana? Pintar sekali, gambar nomor 3 termasuk ke dalam hewan mamalia. Oke, baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.